Konnichiwa, hajime mashite, watashi wa Diah Rohma Hidayah desu. Kore kara Nihongo ko nano happyo o sasete itadakimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Di sini saya akan mempresentasikan Nihongo Corner, yaitu Nihon Kaigo Senta desu. Di sini ada kata pengantar. Yang pertama-tama saya ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menulis dan menyelesaikan karya tulis proposal atau gagasan Japanese Corner dengan tepat waktu. Kemudian tak lupa kepada Sensei Gata Tokuni Hendrik Sensei yang telah memberikan banyak bimbingan, ilmu, serta arahannya. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia yang telah mengizinkan saya untuk memakai tempat sebagai lahan pembuatan pojok bahasa Jepang atau Nihon Kaigo. Selebihnya saya ucapkan kepada banyak pihak yang telah membantu baik secara dukungan moral maupun material dan lain-lainnya. Terima kasih banyak. Domo arigatou gozaimasu. Kemudian di sini ada daftar isi. Dari daftar isi terdiri dari sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Kemudian bab 1 pendahuluan, ada kondisi dan alasan pemilihan mitra, tujuan dan sasaran. Ada bab 2 rancangan pembuatan pojok baca atau Japanese Corner, tema, letak dan posisi, isi, rencana, desain, properti, sumber literasi, sumber anggaran, strategi pengembangan. Kemudian ada bab 3 kesimpulan dan saran. Kemudian ada bab 4 lampiran. Kemudian di sini ada daftar tabel, terdiri dari tabel daftar properti, tabel sumber literasi, tabel dana dan anggaran. Kemudian ada pula daftar gambar, foto sekolah tampak depan, kegiatan pengenalan budaya Jepang kepada peserta didik, kunjungan dari The Japan Foundation, kemudian ada koleksi buku bahasa Jepang. Kemudian di sini ada bab 1, pojok Nihongo atau Nihon Kaigo Senta. Ada 1, kondisi dan alasan pemilihan mitra. Mitra adalah sekolah menengah kejuruan bidang kesehatan Citra Semesta Indonesia, beralamatkan di Jalan Tentara Pelajar Bejiwates, Kulon Progo, Yogyakarta, yang kebetulan ada di daerah Yogyakarta bagian barat. SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia berdiri sejak tahun 2014 di bawah naungan Yayasan Citra Semesta Indonesia dengan SK pendirian sekolah nomor 421-114-KPTS-2014 tertanggal 10 Juni 2014. Di sini memiliki beberapa program unggulan dalam bidang bahasa asing. Sekolah tersebut terdiri dari 2 jurusan, yaitu asisten keperawatan dan farmasi klinis. Memiliki 3 jenjang kelas, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, total 10 rombel dan dengan total siswa 326 dan program keunggulan yang lainnya. Adapun program kerjasama atau penyelarasan dengan dunia industri atau DUDI, baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya menjadikan bahasa Jepang sebagai salah satu mata pelajaran yang dapat menjadi program unggulan dan penunjang program penyelarasan dengan dunia industri. Kemudian, terhitung dari tahun 2018, adanya lulusan SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia yang mulai meniti karir sebagai Kaigo atau caregiver di Jepang. Sampai dengan tahun ini terhitung ada sekitar 6 lulusan yang masih bekerja di Jepang. Dari hal tersebut, bahasa Jepang mulai dihadirkan sebagai mata pelajaran sebagai muatan lokal. Ditambah dengan
adanya program bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Olahraga, yaitu retooling dan program bantuan kemitraan, yang mana dua bantuan tersebut adalah menjadikan SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia sebagai sekolah pengimbasan penyelarasan dengan DUDI program caregiver atau Kaigo berstandar Jepang. Di sini ada tujuan dan saran. Dari tujuannya adalah memberikan pelayanan baik belajar bahasa Jepang secara lanjut khusus kepada siswa, warga sekolah, atau warga sekitar. Membuka ruang untuk tanya jawab atau konsultasi mengenai pembelajaran bahasa Jepang lebih lanjut. Memberikan informasi, penjelasan, atau seluk-beluk bekerja di Jepang. Belajar bersama tentang budaya-budaya di Jepang, persiapan-persiapan apa saja yang harus dilakukan saat ingin bekerja di Jepang. Dan khususnya mengajarkan secara khusus atau secara lanjutan bahasa atau istilah-istilah kesehatan dalam bahasa Jepang kepada siapa yang memang benar-benar ada keinginan untuk bekerja ke Jepang. Bahasa Jepang keperawatan lansia dan istilah-istilah kesehatan sesuai dengan konteks pekerjaan yang diselaraskan. Sasaran. Nah, di sini adapun sasaran utamanya adalah siswa yang telah lulus atau alumni, warga sekolah, bahkan warga sekitar area sekolah yang memiliki minat lebih atau minat khusus tentang bahasa Jepang atau ada minat untuk bekerja ke Jepang. Terutama orang-orang yang memiliki minat kuat akan tetapi terkendala fasilitas untuk belajar lebih lanjut. Kemudian di SMK tersebut memiliki program BKK peningkatan mutu lulusan yang tujuannya untuk memberikan informasi-informasi lowongan kerja, pelatihan kerja pada siswa yang telah lulus atau alumni, sehingga dapat bekerja sama dengan program BKK untuk menjangkau lebih luas alumni atau lulusan. Karena sering terjadi kasus bahwa setelah lulus justru siswa atau alumni bingung, mungkin sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau memang ingin benar-benar mencari pengalaman ke Jepang. Akan tetapi banyak yang terkendala izin dari orang tua ataupun terkendala fasilitas belajar atau mahalnya biaya belajar atau biaya keberangkatan di Jepang. Nah, di sini kita akan mencari solusi atau kita bisa carikan program-program atau kerjasama dengan beberapa LPK yang memang dapat mendukung atau memberikan bantuan menjadi lebih ringan. Untuk selanjutnya ada di bab 2 yaitu rancangan pembuatan pojok baca Japanese Corner atau Nihon Kaigo Center. Tema 1. Tema Pojok Bahasa Jepang mengenalkan bahasa Jepang lebih lanjut, khususnya bahasa Jepang keperawatan atau bahasa Jepang kesehatan Nihon Kaigo Center. Kemudian secara letak dan posisinya, Japanese Corner berada di pojok samping ruangan tata usaha yang memang posisinya tepat berada di pojok ruangan tata usaha dan samping pojok ruang kelas. Di sisi pojok jalan menuju ruang kelas dan ruang tata usaha. Pojok tersebut memang sangat strategis, selain di luar ruangan juga dekat dengan jalan lalu lalang baik peserta didik maupun warga sekolah lain yang menuju kelas, kantor TU, dan kantin sekolah. Tujuan pemilihan lokasi tersebut karena memang pojok yang tidak terlalu difungsikan dengan maksimal. Kemudian memang secara letak strategis, jalur yang sering dilintasi warga sekolah ketika menuju gedung kelas, juga kantin, kemudian dari gerbang pintu masuk juga mudah dilihat. Kemudian juga garis lurus dengan ke arah timur dari jalan keluar masuk masjid sekolah, yang mana masjid itu juga dipergunakan oleh masyarakat umum. Jadi besar harapannya bisa mudah dijangkau oleh siapapun ketika memang ingin datang atau hanya sekedar melihat-lihat saja. Nah, di sini ada nomor 3 yaitu isi. Isi dari pojok bahasa Jepang atau Japanese Corner
merupakan tempat atau sarana untuk mengenalkan bahasa Jepang lebih lanjut. Budaya Jepang, budaya kerja, persiapan bekerja di Jepang, khususnya memberikan pembelajaran lebih lanjut tentang bahasa, kesehatan, keperawatan lansia, ilmu caregiver yang berstandar Jepang. Diperuntukkan khususnya untuk yang memiliki minat bekerja di Jepang. Menyediakan media atau bahan ajar, audio, buku-buku, baju tradisional Jepang, kamus keperawatan, buku caregiver, konsultasi perihal pembelajaran bahasa Jepang tingkat lanjutan. Kemudian, didukung dengan pengenalan alat-alat yang bertujuan untuk mengenalkan budaya Jepang seperti baju yukata, pria dan wanita, peralatan shodo kaligrafi Jepang. Menyediakan atau meminjamkan secara gratis baju tradisional Jepang atau yukata, serta belajar teknik memakai baju yukata. Dengan poin-poin yang dapat diringkas, yaitu mengenalkan bahasa Jepang, khususnya bahasa caregiver atau kaigo, tempat konsultasi perihal bekerja ke Jepang, konsultasi bahasa Jepang tingkat lanjutan, kemudian didukung dengan pengenalan budaya Jepang. Nah, mungkin di sini ada daya tarik, yaitu meminjamkan baju yukata atau kimono secara gratis ya, karena biasanya masyarakat umum akan lebih tertarik dari atau mengenakan baju yukata atau memakai baju tradisional Jepang. Di sini nomor 4 ada rencana desain. Nah, di sini ada gambar yang sumbernya saya ambil dari Google ya. Kurang lebih tempatnya akan menjadi seperti ini, mini panggung ya. Jadi nanti pojok itu akan dibentuk dengan papan kayu, agak dinaikkan sedikit semacam mini panggung, kemudian nanti terdiri dari ada meja, kursi, tempat untuk ngobrol atau berkonsultasi, kemudian ada rak buku, juga ada ornamen atau hiasan yang berciri khaskan Jepang. Atau nanti di belakang di sini backdropnya atau wallpapernya bernuansa Jepang dengan tulisan Nihon Kaigo Center seperti itu. Nah, lanjut di sini ada daftar properti, ada nomor, barang, jumlah, status kepemilikan, dan keterangan. Ada meja 1 buah merupakan inventaris sekolah tersedia, kursi 3 buah inventaris sekolah juga tersedia, ada rak buku, lemari buku 2 buah milik sendiri atau membeli, papan kayu, alas lantai atau papan yang digunakan untuk membuat alas lantai atau mini panggung ya. Kemudian dengan ukuran 1 x 1,5 milik sendiri atau beli. Karpet, perlak, pengalas ini ada dari inventaris sekolah atau tersedia. Kemudian buku bahasa Jepang ada 20 buah. Ada yang campuran ya, di sini ada milik sendiri, ada milik sekolah atau perpustakaan. Kemudian ada external memory untuk menyimpan audio-audio percakapan Jepang atau video-video contoh-contoh bekerja di Jepang atau film Jepang, di sini milik sendiri. Kemudian ada poster atau banner, wall banner ya, kemudian 1 lembar itu nanti memesan atau milik sendiri. Ada buku kelatik sebagai buku catatan tamu yang datang, dan 1 lagi buku catatan inventaris. Ada pulpen sebagai alat tulis, ada peralatan shodo, set baju yukata ini dipergunakan untuk pengenalan budaya tadi. Ini ada keset, ada sapu, serok, sulak itu milik sendiri atau membeli, ada laptop komputer itu milik sendiri atau sudah tersedia milik sendiri. Seperti itu. Nah, nomor 6 ada sumber literasi. Ada nama buku, tahun, pengarang, penerbit, dan jenis buku. Di sini saya ambil contohnya saja beberapa. Ada Nihongo The Care Navy, ini kamus keperawatan atau khusus kosakata kaigo atau caregiver dalam bahasa Jepang, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian ada Nihongo Raku Raku, yang buku paket ya, yang digunakan khusus untuk SMK. Nihongo Kira Kira,
ada kelas 10, Nihongo kira-kira kelas 11, ada Nihongo kira-kira kelas 12. Yang mana di sini adalah penerbitnya Erlangga, pengarangnya adalah Evi Lucina, Igarashi Yuko, dan Mitsumoto Tomoyama. Berbentuk buku paket sesuai jenjang kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Ada irodori, beberapa buku irodori. Di sini adalah buku yang mendukung untuk persiapan kehidupan di Jepang. Dan selanjutnya ada Marugoto. Marugoto juga hampir sama ya, digunakan untuk persiapan kehidupan di Jepang atau belajar untuk hidup di Jepang. Lanjut ada buku Sakura, Daiichi ya. Kemudian ada dasar bahasa Jepang, pengetahuan keperawatan bagi tenaga caregiver atau perawat. Di sini banyak sekali terdapat kosakata keperawatan juga, kemudian contoh-contoh komunikasi dengan ryosha atau pasien. Ada Mingnano Nihongo ya. Ada Mingnano Nihongo Sokyu Ichi. Kemudian ada Mingnano Nihongo Sokyu Ni. Ada kamus praktis bahasa Jepang. Demikian beberapa contoh buku yang digunakan sebagai acuan atau yang tersedia. Nomor 7, ada sumber dana dan anggaran. Di sini ada kolom nomor, nama barang, properti atau materi, satuan, biaya, kemudian keterangan. Nomor 1, ada bahan lantai atau papan kayu yang digunakan untuk lantai atau mini panggung ya, ada 2 meter kali 1,5 meter dengan biaya 300.000 mandiri. Kemudian ada biaya tukang atau pembuatan pemasangan. Ini satuannya per hari ya. Kemudian ada 2 orang 400.000 mandiri. Kemudian nomor 3 ada karpet pengalas 2 meter kali 1,5 200.000 ada tersedia di sekolah. Kemudian 4 backdrop atau wall banner 2 meter seharga 120.000 mandiri. Meja berlaci 1 buah 700.000 dari sekolah atau inventaris. Kursi 3 buah 600.000 dari sekolah. Rak buku 2 buah 300.000 mandiri. Buku gelatik 2 buah 30.000 mandiri. Sapu 1 buah 20.000. Sulak 1 buah 15.000. Serok 1 buah 15.000. Keset 1 buah 15.000. Pulpen 5 buah 10.000. Semuanya itu mandiri. Kemudian buku bahasa Jepang 20 buah kira-kira memerlukan anggaran 2 juta. Kalau ini campuran, ada yang membeli, ada yang milik sekolah, ada yang milik pribadi. External memory 1 buah 300.000 milik mandiri ya. Peralatan shodo 1 set 300.000 milik sekolah. Baju yukata ada 4 set milik pribadi ya atau mandiri. Laptop atau PC ada 1 unit kisaran harga 5 juta milik mandiri. Jadi kisaran atau jumlah total yang diperlukan untuk mendirikan pojok baca atau Japanese Corner ini adalah sekitar 10.355.000 rupiah. Demikian. Kemudian nomor 8 ada strategi pengembangan. Di SMK tersebut terdapat program BKK, yaitu Badan Kerja Khusus yang berfungsi meningkatkan kualitas atau serapan lulusan. Dari program BKK ada proker ngopi atau ngobrol pagi. Biasanya diisi dengan tema-tema berkaitan dengan program lanjutan setelah siswa lulus, khususnya untuk semester akhir ataupun untuk alumni yang sudah lulus. Disitulah Japanese Corner akan masuk sebagai salah satu tema di ngobrol pagi. Japanese Corner juga akan disosialisasikan atau disebarluaskan melalui sosial media sekolah yang selalu aktif terhadap update informasi atau event sekolah. Selain itu juga ada grup WA atau grup komunitas dengan siswa yang sudah lulus, juga adanya grup WA atau grup komunikasi dengan semua wali murid
beserta didik. Dari situ pula Japanese Corner berharap dapat disebarluaskan dan berkembang, baik secara informasi ataupun secara kebermanfaatannya. Mengutamakan dengan media sosial ya, terutama untuk mensosialisasikan ke khalayak luas. Kemudian kita masuk ke bab 3, ada kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta analisis data, maka kesimpulan dari proposal berikut adalah: 1. Perlu adanya peningkatan kesadaran membaca atau belajar banyak hal. 2. Banyak yang memiliki keinginan bekerja atau studi lanjutan ke Jepang, tetapi adanya hambatan biaya atau izin dari orang tua keluarga. Kemudian 3, perlu adanya semangat dan perjuangan yang khusus untuk mewujudkan program Japanese Corner dan juga perlunya mencari dukungan atau bekerja sama dengan banyak pihak. 4, tidak bisa lepas dari pemanfaatan perkembangan digitalisasi, penggunaan media belajar, sosialisasi program tersebut agar berkembang secara optimal. Kemudian di sini ada saran, semoga dengan adanya gagasan ini akan ada pihak-pihak yang benar-benar mendukung, baik secara konsep ataupun secara material, untuk lebih mengembangkan program tersebut. Banyak sekali pihak-pihak LPK, SO atau standing organization yang ingin menjalin kerjasama dengan sekolah. Semoga kedepannya ada yang memang bersedia ikut membantu mengembangkan program Nihongo Corner tersebut. Demikian sarannya. Kemudian di sini ada lampiran foto atau profil sekolah. Sekolah dari tampak depan ya, pintu masuk. Kemudian ada kegiatan siswa, pengenalan budaya Jepang. Kemudian ada foto kunjungan dari Japan Foundation dan koleksi buku. Mungkin sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Gosecho domo arigatou gozaimashita. Ijo desu.